Waktu itu pada tahun 2021, waktu saya mengikuti sekolah Alkitab yang ada di Lagohan di Manado. Suatu ketika saya mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu yang disponsori oleh setiap siswi yang ada. Dan pada saat itu saya tidak ada tugas. Jadi waktu itu saya hanya datang temui anak-anak, tapi tidak ada tugas di lain. Saya hanya temui, lihat-lihat mereka. Nah, ada satu anak yang saya datangi. Inilah titik di mana saya seperti menerima panggilan dari Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya yang sesungguhnya. Itu posisi saya lagi setengah berdiri karena saya lagi ngomong sama anak itu. Satu hal yang saya dengar di hati saya begitu kuat, dan itu menurut saya seperti audible. Suara itu berkata seperti ini, dan itu sangat-sangat menyentuh hati saya. Suara itu berkata begini, segala sesuatu yang paling berharga di hidupmu bisa saja hilang, apapun itu bisa saja diambil, tetapi hanya ini yang tidak bisa diambil. Dan saya menyadarinya sekarang bahwa itu adalah destiny Tuhan. Dia berkata bahwa ketika saya melihat anak-anak itu lagi sementara ibadah, suara itu dengan lembut berkata bahwa hanya ini yang tidak bisa diambil daripadamu, tentang panggilan untuk mempersiapkan anak-anak untuk pelayanan anak. Dan dari situ saya sebenarnya masih tidak yakin dengan panggilan itu. Saya berjalan, tapi saya belum mengerti apa itu destiny, apa itu purpose, apa itu panggilan. Saya tidak mengerti sama sekali. Saya bahkan lupa dengan apa yang dia bilang. Pada akhirnya di tahun ini saya dibawa Tuhan ke Surabaya, dan puji Tuhan saya mendapatkan mentor yang luar biasa, yang tepat, yang membawa saya mengerti tujuan hidup saya. Bukan karena dia, tapi Tuhan memakai dia untuk mengarahkan saya kepada destiny saya. Sehingga pada suatu ketika kita lagi berdoa bersama di pastori, kita doa, tapi pada akhir doa itu kita didoakan oleh mentor kita. Dan ketika mentor kita menumpahkan tangan di setiap kita yang ada di pastori, ketika dia menumpahkan tangan di kepala saya, dia berkata, kamu akan jadi ibu bagi banyak bangsa. Pada saat itu saya langsung berpikir bahwa ternyata benar panggilan saya di anak-anak, dan itu harus saya lakukan karena itu yang Tuhan mau, karena ibu itu berkaitan erat dengan anak-anak. Sampai di beberapa bulan lalu saya diutus ke Jakarta, tapi dalam hati saya sebenarnya saya belum terlalu fokus kepada tujuan saya. Saya masih mengarah ke kiri, mengarah ke kanan, tidak fokus pada satu titik. Dan pada akhirnya waktu itu saya diutus ke Jakarta untuk pelayanan anak, karena di sana banyak anak-anak, rumah cerdas namanya waktu itu. Jadi mereka membutuhkan pembelajaran, mereka membutuhkan perhatian. Selama kurang lebih 2 bulan saya ada di sana, dan akhirnya saya dibawa Tuhan lagi ke Surabaya untuk balik lagi. Sebenarnya hati masih rindu untuk pelayanan anak di sana, tapi ternyata Tuhan bawa di sini. Ketika saya berpikir bahwa kenapa saya harus bawa ke sini, padahal di sana ada banyak anak-anak juga. Tapi itulah kita yang terbaik menurut kita, bukan terbaik menurut Tuhan. Saya akhirnya memulai dengan ada anak-anak di pastori, anaknya mentor kami. Saya mulai belajar terus, dan akhirnya
Saya dipercayakan pelayanan sekolah minggu di gereja sebagai gembala anak-anak, dan itu hal yang saya sangat syukuri untuk kesempatan saya bisa melayani, saya bisa mengejar destiny saya.